saudari Davis Rahayu. Nah, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin bagi peserta yang ingin bertanya, kita persilakan. Ya, pada peserta yang mau bertanya, mungkin boleh. Silakan. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Ada? Enggak sepatu anak mama lah, anak bapak isi anak. Mardiyatul Adha, mungkin Anda tanyakan, Kak? Bapak Jeffrey Andreas. Ya, atau Pak Ustadz Abi Khadijah. Belum. Yang lain yang Ronaldo Rosalina, Rofi, user Nurul Ilhamli. Ada yang ditanyakan? Mungkin ditanyakan seputar bagaimana cara mendapatkan TOEFL supaya tercapai gitu ya, atau yang lainnya. Silakan ditanyakan. Ya, halo. Nah, ya Pak Ustadz. Kalau boleh bertanya ke Bapak Wahyu lah. Ya. Nah, pertanyaannya tentang persiapan bahasa Inggris. Kebetulan kan Pak Wahyu juga lulus untuk berkuliah di mana? Di London. Nah, bagaimana caranya mensiasati persiapan kita untuk berbahasa Inggris, sementara kita terkendala dengan waktu dan tempat untuk mengunjungi lembaga-lembaga kursus itu. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya? Mungkin demikian, Pak Romi. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin langsung saja ditanggapi oleh Pak Wahyu ya. Atau mungkin oleh dua orang ibu yang tadi juga boleh, terserah. Boleh nanti ditambahkan oleh Ibu Siska dan Ibu Rahmah. Baik. Terima kasih pertanyaannya untuk dari Pak Ustadz ya. Sebenarnya untuk peluang beasiswa itu sangat besar ya. Kalau saya bicara beasiswa dulu sebelum kita beranjak ke kemampuan bahasanya. Karena sekarang juga pemerintah memberikan peluang bagi santri ataupun pengajar, nanti kategori santrinya ada di sana pengajar ataupun tamatan dari pondok pesantren. Jadi memberikan peluang sangat besar untuk melanjutkan pendidikan. Untuk persyaratan bahasa atau bagaimana sih belajar bahasa di saat kita tidak mempunyai waktu untuk mengunjungi tempat kursus ataupun pengajar. Untuk saat ini sudah banyak disediakan kelas online yang fleksibel dalam artian mungkin tidak harus masuk dalam artian masuk setiap minggu atau setiap hari. Ada kelas online yang bisa Ustadz ikuti. Jadi nanti itu menyesuaikan materinya, mau belajar materi apa gitu. Jadi dia udah menyediakan materi, ada website yang udah menyediakan materi, jadi Pak Ustadz tinggal pelajari. Kalaupun senang dengan penjelasan menggunakan video, itu juga banyak disediakan di YouTube untuk pembelajaran bahasa Inggris secara teorinya. Tapi untuk praktiknya bisa menggunakan aplikasi, salah satu aplikasi yang digunakan untuk saat ini namanya Hello Apps. Itu
bisa digunakan untuk berbahasa Inggris dengan native speaker ataupun penutur bahasa Inggris dari negara lainnya. Nama aplikasinya Hello Apps, bisa di-download di Google Apps. Jadi nanti bisa ngelakuin video call ataupun menyimak penjelasan tentang pembelajaran bahasa Inggris. Itu aplikasinya free, tidak berbayar. Tapi materi-materinya yang lain bisa digunakan mengunjungi website-website banyak yang disediakan. Saya tidak ada alasan untuk tidak punya waktu dalam artian karena tidak bisa mengunjungi. Kembali untuk mendapatkan beasiswa, kemampuan bahasa adalah salah satu syarat yang mutlak. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kemampuan bahasa, maka mulai dari hal yang sekecil mungkin. Mungkin banyak yang bertanya sama saya, gimana sih saya mempersiapkan kemampuan bahasa? Mulai dari hal yang paling kecil. Dan yang harus dilakukan adalah konsisten. Karena kemampuan bahasa Inggris adalah skill, yaitu kemampuan, bukan understanding dalam artian ilmu pengetahuan. Jadi dia memang harus digunakan dan dilatih setiap hari kalau bisa. Yang lain ada yang berikan berdasarkan pengalaman. Ya, mungkin Ibu Rahman dan Ibu Siska ingin menambahkan. Silakan. Oke, sedikit menambahkan berdasarkan pengalaman saya. Karena kemarin itu saya daftar LPDP itu pakai TOEFL. Nah, kalau di TOEFL sendiri kan itu ada listening, kemudian ada grammar, kemudian ada reading. Nah, jadi sebenarnya benar bagaimana cara kita belajar itu tidak harus formal, yang harus tatap muka dan lain-lainnya. Bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, coba atur handphonenya pakai bahasa Inggris, jadi membiasakan. Kemudian coba kalau mau cari berita itu coba di searching dalam bahasa Inggris. Misalnya mau cari berita tentang COVID-19 misalnya yang sekarang. Nah, jangan dibaca yang bahasa Indonesianya aja, tapi coba untuk telingi cari yang berita-berita yang dalam bahasa Inggris. Setidaknya itu melatih kemampuan kita memahami yang nanti akan kita butuhkan kalau untuk tes TOEFL sendiri itu terkait dengan bagaimana di reading. Kemudian upayakan untuk mendengar, kalau dari saran saya itu upayakan untuk sering-sering mendengar hal-hal audio dalam bentuk bahasa Inggris apapun itu, karena itu akan melatih cara kita untuk mengerti apa yang disampaikan oleh native speaker. Jadi misalnya teman-teman bisa cari di YouTube bisa tentang FOE ya, atau misalnya berita yang berbahasa Inggris. Nanti jangan lihat dulu subtitlenya, tapi coba dengarkan. Nah, di sana nanti teman-teman pahami kira-kira apa sih yang disampaikan. Nah, setidaknya dengan cara itu bisa melatih bagaimana listening kita ketika kita tes TOEFL. Dicobalah dengan hal-hal yang sederhana kalau menurut saya, biasakan dalam setiap hari. Untuk grammar sendiri kan misalnya kalau teman-teman mulai coba untuk membaca berita dari newspaper yang berbahasa Inggris, kan nanti akan mencoba memahami ini isi teksnya apa ya, dan itu sangat bermanfaat kita nanti reading di TOEFL. Dan itu juga bermanfaat juga bagi kita nanti melatih grammar kita, karena kan nanti pasti kalau yang nulisnya native speaker, yang native orangnya emang dari bahasa itu pasti grammarnya benar. Jadi banyak sih cara untuk kita belajar yang sederhana dan tidak butuh waktu khusus gitu. Misalnya kalau download aja satu berita di YouTube yang berbahasa Inggris, nanti mungkin teman-teman lagi duduk-duduk, ya udah hidupin aja terus gitu. Nanti sambil dengerin ini apa ya sebenarnya, nanti bisa dicek apakah pemahaman kita sudah sama dengan yang disampaikan oleh orang di berita tersebut. Ya, kalau saran dari saya, karena memang itu skill yang kita latih saja sebenarnya. Oke, Ibu Siska ingin menambahkan dengan pengalamannya? Iya, sama ya, sama Rahmah maupun sama Wahyu. Tambahannya mungkin
bisa buku TOEFL itu banyak dijual di toko-toko buku. Nah, kalau saya pribadi dulu mempersiapkan tes LPDP, saya mengabdi sebagai guru asrama TOEFL gitu. Maka saya membeli buku TOEFL dan saya pelajari sendiri sambil mengajar dan jadi guru bisa belajar listening lewat video, lewat YouTube ataupun nyanyian dan sebagainya. Ya, tambahan. Oke. Nah, itulah pengalaman-pengalaman para alumni LPDP. Ada moderator, silakan. Peserta LPDP ya. Nah, ini Bapak Wahyu ini lagi segar-segarnya ya. Nah, Ibu Rahma dan Ibu Siska ini sudah alumni. Nah, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mardiatul Adha, Bapak Jeffrey, Ibu Nurul. Ini ada AP, Rofi, User, Ronaldo. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan ditanyakan berbagai pengalaman yang telah dilewati oleh pemateri kita, sehingga mereka bisa sukses melewati tahap beasiswa LPDP. Ya. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Atau ada yang ingin disampaikan oleh pemateri? Ya, jika tidak ada, tentu kita diskusi kita ini kita tutup, kita closing ya. Gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Kita di chat, Pak. Apa? Halo, Pak? Di chat. Chat. Oke. Oh gitu. Ya, ini ada chat dari Ronaldo Rosalino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya moderator, dari pengalaman teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP, jalur apa yang paling direkomendasikan? Nah, oke, silakan para pemateri menjawab. Siapa yang ingin menjawab? Jadi pertanyaannya, dari pengalaman teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP, jalur apa yang paling direkomendasikan? Ya, siapa yang boleh menjawab? Saya jawab pertanyaan, mungkin ditambahkan oleh Wahyu dan Rahma. Oke. Jalur apa yang paling direkomendasikan itu tergantung diri kita masing-masing ataupun keadaan diri. Karena setiap jalur itu kan ada tambahan syaratnya tersendiri dan itu tentunya sesuai dengan keadaan diri kita. Kalau dirasa kita memiliki kemampuan bahasa yang bagus, kemudian kita memiliki kompetensi, maksudnya itu ada yang kita tawarkan ke LPDP, tawarkan itu dalam artian kita sudah melakukan berbagai hal ataupun berbagai hal untuk kebaikan banyak orang ataupun kebaikan negeri ini. Apa sih yang kita punya? Nah, kalau kita udah punya, misalkan saya sudah melakukan ini, saya punya lembaga sosial sendiri untuk masyarakat yang kurang mampu, misalkan gitu. Sementara kemampuan bahasa saya bagus, maka teman-teman bisa ambil reguler. Namun jika kemampuan bahasa teman-teman masih
masih kurang bagus dan teman-teman dari keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera, teman-teman bisa ambil jalur prasejahtera. Atau teman-teman berasal dari daerah afirmasi. Daerah afirmasi itu sesuai kriteria LPDP dan itu ada di buklet LPDP sendiri. Dan teman-teman bisa ambil jalur afirmasi daerah afirmasi seperti itu. Artinya sesuai dengan keadaan diri teman-teman dan teman-teman bisa baca buklet beasiswa yang ada. Mana sih yang cocok ataupun saya bisa ambil jalur mana sih? Ditambahkan oleh Wahidur Rahma, silakan. Oke. Materi yang lain yang ingin menambahkan? Silakan. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya untuk seleksi, tahapan seleksinya akan sama. Mau teman-teman itu daftarnya dari reguler, afirmasi, semua tahapan seleksinya akan sama. Itu adalah seleksi administrasi, seleksi basis komputer, kemudian seleksi wawancara. Nah, semuanya akan kita lalui, itu sama. Mau teman-teman dari jalur apapun. Dan biasanya itu digabung. Jadi, waktu saya tes di Padang tahun 2016 itu, di tempat tes itu ada yang dari afirmasi juga ada, yang dari reguler juga ada. Jadi itu digabung antara yang afirmasi dan reguler ya, setahu saya waktu itu. Jadi perbedaannya hanya di berkas-berkas yang akan kita unggah di awal di tahap seleksi administrasi. Jadi tidak ada jalur terbaik di antara jalur yang lainnya, tapi yang terbaik itu adalah jalur yang emang sesuai aja sama kita gitu. Jangan berpikir kalau saya daftar afirmasi nanti kemungkinan lolosnya akan lebih gede nih dibandingkan di jalur reguler, ya enggak juga. Itu tergantung kita melawan diri kita sendiri, tergantung perjuangan kita juga, karena untuk seleksinya sama, perbedaannya hanya di berkas kita unggah gitu. Sesuaikan saja dengan kemampuan dan kemampuan dari teman-teman yang sebenarnya. Dan dari segi pendanaan, pembiayaan dari LPDP, dari perlakuan LPDP ke kita pun sama. Mau teman-teman dari jalur afirmasi, bidik misi, mau dari jalur reguler, itu akan dapat pendanaan yang sama dari LPDP, juga akan dapat seperti uang bulanannya sama. Kalau misalnya teman-teman ada yang dari afirmasi dan reguler, tapi di daerah yang sama, itu akan dapat uang per bulannya juga sama, setahu saya. Kemudian juga akan dapat, pokoknya sama lah gitu perlakuannya. Jadi nggak ada yang terbaik di antara yang terbaik sih kalau menurut saya. Oke, ini ada 2 lagi pertanyaan ya. Mungkin nanti Pak Wahyu bisa menjawab mengingat waktu kita. Salam dari Mardiatul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator izin bertanya, apakah ada persyaratan khusus untuk jalur afirmasi alumni bidik misi? Nah, sudah dipahami pertanyaannya? Ya, saya ulangi ya. Apakah ada persyaratan khusus untuk afirmasi alumni bidik misi ini? Nah, itu pertanyaannya. Silakan pada pemateri dijawab. Baik, saya coba menanggapi pertanyaannya. Apakah ada persyaratan khusus? Ya, mungkin Pak Wahyu bisa dibesarkan. Apakah ada persyaratan khusus untuk jalur afirmasi? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Afirmasi bidik misi. Ya, untuk persyaratan jalur khusus afirmasi bidik misi ada. Mungkin secara lengkapnya bisa dilihat di website LPDP ya. Tapi pengetahuan saya untuk suratnya selain surat keterangan bahwasanya akan penerima bidik misi, persyaratan kemampuan bahasanya akan lebih mudah, karena itu adalah keuntungan mendaftar melalui jalur. Persyaratan bahasanya akan lebih rendah daripada pendaftar jalur reguler. Lolos seleksi berkasnya di saat teman-teman punya kemampuan bahasanya masih di bawah standar kemampuan bahasa yang disyaratkan oleh LPDP
jalur reguler, maka teman-teman berpeluang untuk lolosnya ada di seleksi berkas. Tinggal mempersiapkan kemampuan di seleksi TPA, dan yang terpenting sih TPA dulu, setelah itu wawancara. Karena seleksi yang paling terbesar untuk menggugurkan peserta seleksi beasiswa LPDP adalah seleksi TPA untuk 2 tahun terakhir. Oke, sudah Pak Wayu? Ya. Ibu Rahma sama Ibu Siska ingin menambahkan? Tidak? Sudah cukup. Nah, cukup. Oke, pertanyaan dari AP. Apakah di LPDP ada target tertentu untuk menyelesaikan studi dan apa konsekuensi yang akan diterapkan jika target tersebut tidak terpenuhi? Nah, silakan dijawab materi kita. Mungkin saya coba jawab dulu. Ya. Apakah di LPDP ada target tertentu untuk menyelesaikan studi? Sebenarnya di LPDP itu kan kalau teman-teman ambilnya magister itu kalau nggak salah harus lulusnya itu selama 24 bulan ya. Pokoknya 2 tahun, dikasih 2 tahun untuk bisa lulus di magisternya kalau yang saya alami kemarin. Dan kalau misalnya teman-teman mencapai target lulusnya 2 tahun, hanya nambah nih semester lagi. Nah, nanti teman-teman bisa lapor tuh ke LPDP. Bisa lewat lurahnya karena masing-masing kampus nanti kan ada perwakilan dari lurahnya. Jadi LPDP itu memakai jalur yang satu sama gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman bisa ke lurahnya atau teman-teman bisa inisiatif bikin tiket bantuan. Jadi kalau tiket bantuan itu nanti teman-teman bisa bantuan.lpdp gitu, nah, tiket. Nah, nanti di situ teman-teman kalau ada kendala bisa bikin tiket bantuan secara online. Nanti akan ada jawaban dari LPDP apa yang akan kita lakukan untuk tahap selanjutnya. Dan sebenarnya LPDP itu akan membantu kita sepanjang kita menjalankan studi. Karena untuk misalnya setiap akhir semester teman-teman itu harus melaporkan transkrip nilainya teman-teman, kegiatan apa-apa saja yang sudah dilakukan dan harus melaporkan juga perkembangan studinya teman-teman, perkembangan tesisnya teman-teman lewat akun yang namanya Simonef. Jadi di Simonef itu teman-teman nanti harus menyampaikan perkembangan studi dari nilai, aktivitas dan semuanya. Dan untuk konsekuensinya saya nggak tahu juga ya, karena saya belum pernah dapat konsekuensi dan belum ada juga teman-teman yang cerita bagaimana kalau nggak tercapai target. Jadi saya tidak bisa menjawab kalau untuk yang ini. Tapi nanti ditanyakan di CRM atau di bantuan LPDP, atau teman-teman bisa kok sebenarnya kalau mau nanya-nanya tentang LPDP itu bisa hubungi aja call centernya LPDP, karena biasanya mereka sangat welcome dan ramah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Itu dari saya. Udah. Oke, yang lain ingin menambahkan? Ya, hampir sama sih. Target LPDP untuk S2 itu 2 tahun, 24 bulan, dan S3 itu 3 tahun. Cuman kalau kita mengalami kendala dan terlambat studi, kita perlu melakukan laporan terhadap LPDP, kendala yang dihadapi, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan LPDP itu juga fleksibel, sangat terbuka menerima jika kita mengkomunikasikan apa yang kita alami seperti itu. Dan kalau masalah kita akan menerima konsekuensi tertentu ataupun hukuman konsekuensi yang agak berat itu jika kita seperti melanggar undang-undang atau gabung dengan organisasi terlarang seperti itu, ataupun kita menerima beasiswa dari sumber lain, baru kita akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun jika terlambat studi, jika itu masih wajar, 1 semester, 2 semester, itu masih bisa dikomunikasikan dengan LPDP
Namun kita tidak akan dibiayai lagi. Seperti itu. Kita hanya menerima pembiayaan itu selama 24 bulan bagi program magister. Terima kasih. Rominya, moderatornya mute. Mohon maaf. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada ya? Oke, karena tidak ada lagi, mungkin kita diskusinya, diskusi sharing session beasiswa LPDP kita cukupkan sampai di sini. Nah, mohon maaf jika ada kendala-kendala dan kesalahan dalam kegiatan kita ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, mungkin lebih lanjut jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlupa, mana tahu nanti ingat ya, bisa ditanyakan di grup ya. Atau mungkin di save nomor pematerinya. Di dalam grup itu ada nomor pematerinya. Nah, nanti mana tahu ada kendala-kendala yang ingin lanjut dan mencoba beasiswa LPDP tetapi memiliki kendala-kendala. Nah, nanti bisa sharing lebih lanjut kepada ketiga pemateri kita ya. Sudah ya pemateri ya? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Sudah. Bagaimana Pak Wahyu? Sudah. Sudah, Ibu Siska? Cukup, moderator. Cukup. Ibu Rama gimana? Oh iya, pesan Iya. Oke. pesan saja buat teman-teman seperti yang disampaikan Rahmah, teman-teman supaya rajin memantau IG-nya LPDP dan linknya LPDP, kemudian membaca buklet LPDP agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru gitu. Dan memahami segala prosedur yang akan dilakukan untuk mengikuti tes LPDP. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Siska. Ibu Rama masih ada yang ingin disampaikan? Tidak. Peserta cukup? Cukup peserta ya? Cukup. Alhamdulillah. Oke, kegiatan kita ini kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.